Tuan-tuan dan puan-puan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan Manaqib Sultan oleh Tuan Tengku Toha. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bupati Siak beserta istri, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Siak beserta istri, yang saya muliakan Habib Ali Zainal Abidin yang sudah sudi hadir di negeri kami ini, yang kami hormati Habib Ahmad Jaman bin Toha yang juga sudah hadir, yang kami hormati para segenap habaib yang mungkin datang dari berbagai daerah, yang dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya sayangi para segenap keluarga besar Kesultanan Siak, para saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari yang penuh berbahagia ini. Begitu juga yang saya muliakan para segenap undangan, tetamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Pada malam hari ini kita tepatnya memperingati 300 tahun atau 3 abad lahirnya Kesultanan Siak. Sebetulnya banyak madagib yang akan saya bacakan, tapi mengingat waktu, saya akan hanya membacakan beberapa perjuangan Sultan saja. Saya dahului dengan sultan-sultan yang memerintah di Kerajaan Siak. Sultan yang pertama, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, gelar kemangkatan marhum Buantan. Yang kedua, Sultan Abdul Jalil Muhammad Muzaffar Shah, gelar kemangkatan marhum Mempura Besar. Yang ketiga, Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin, gelar kemangkatan marhum Mangkat di Balai. Yang keempat, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, gelar kemangkatan marhum Bukit. Yang kelima, Sultan Muhammad Ali Muazzam Shah, gelar kemangkatan marhum Pekan. Yang keenam, Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah, gelar kemangkatan marhum Mangkat di Dungun. Yang ketujuh, Sultan Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin, gelar kemangkatan marhum Kota Tinggi. Yang kedelapan, Sultan Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin, gelar kemangkatan marhum Mempura Kecil. Yang kesembilan, Sultan Ismail Syarif Ismail Abdul Jalil Saifuddin, gelar kemangkatan marhum Indrapura. Yang ke-10, Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Kasim I, gelar kemangkatan marhum Mahkota. Yang ke-11, Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin, gelar kemangkatan marhum Baginda. Yang ke-12, Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Kasim II, gelar kemangkatan marhum Mangkat di Rumbai. Yang pertama, Raja Kecil atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Saya beri gelar Raja Kecil pahlawan Melayu di Selat Melaka, pendiri Kesultanan Siak. Yang pertama, Raja Kecil dibesarkan dan turun dari Minangkabau. Berdirinya Kerajaan Siak berawal dari timbulnya pemberontakan di dalam Kerajaan Johor Lama. Pemberontakan tersebut berakhir dengan terbunuhnya Sultan Mahmud Shah II yang merupakan ayah daripada Raja Kecil oleh Datuk Bendahara Tun Habib. Dalam pemberontakan tersebut, Encik Pung, istri dari Sultan Mahmud Shah II, marhum Mangkat di Julang, yang sedang mengandung Raja Kecil, diselamatkan oleh ayahandanya Datuk Laksmana dari kejaran musuh dan dilarikan ke muara Sungai Johor. Setelah lebih kurang 10 tahun diasuh, diajarkan dengan ilmu agama, bela diri sebagai seorang kesatria oleh Putri Jamilan, sebagaimana didikan yang diperuntukkan oleh kepada anak-anak dalam lingkungan istana. Tuan Bujang memohon untuk mencari ilmu di negeri orang, dan atas izin ibunda asuhnya Putri Jamilan, Tuan Bujang melakukan perjalanan bermula ke arah Jambi
terus ke Palembang, Siantan, sebuah negeri yang penting di bawah pengaruh Johor yang dikuasai oleh suku laut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Bangka dan terus ke Jambi lagi. Yang di-Tuan Sakti dan Putri Jamilan sangat gembira atas kembalinya Tuan Bujang dari rantauannya dan bertanya, "Sekarang apa kehendakmu, ya Tuan Bujang?" Tuan Bujang menjawab, "Budi Tuan kulah yang lebih maklum." Putri Jamilan berkata, "Kami tahu kehendak engkau, baiklah engkau turun ke laut dan rebut kembali tahta Johor yang merupakan warisan ayahmu dan bela atas kemangkatan ayahmu yang terbunuh." Untuk melaksanakan misi ini, maka Tuan Bujang ditabalkan bersama anak yang di-Tuan Sakti. Sesudah melakukan acara pertabalan dan penganugerahan gelar kepada Tuan Bujang dengan gelar yang di-Tuan Raja Kecil. Untuk mewujudkan rencana menyerang Johor, yang di-Tuan Sakti, Pagaruyung melengkapi dengan berbagai alat yang diperlukan, antara lain sebilah pedang kerajaan Minangkabau yang bernama Sepur Rejab, merupakan hadiah dari Raja Kuantan, dan sebuah cap. Hulu Balang menyertai jumlah 4 orang, yaitu Datuk Lebay Nasi dan Gergaji, Raja Mendeling dan Sultan Pendaleh berdasarkan hikayat Siah. Dalam sumber lain mencatat bahwa ketika Raja Kecil meninggalkan Minangkabau, juga membawa 17 pengiring, antara lain Panglima Bebas dari wilayah 50, Samsudin dari wilayah Tanah Datar, Panglima Sawal dari wilayah pesisir. Setelah beberapa lama tinggal di Kampar, Raja Kecil melanjutkan perjalanannya menuju Tapung Kanan, serta ikut pula Datuk Kampar. Atas bantuan orang Tapung, Raja Kecil mendapat perahu untuk melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Jantan dan tinggal di Bukit Batu. Persiapan Raja Kecil untuk menyusun pasukan. Dari Bukit Batu, Raja Kecil meneruskan perjalanan ke Pulau Kalis, yang perdagangannya yang cukup ramai, di mana sebagian besar adalah pedagang-pedagang Minangkabau yang memiliki perahu-perahu layar yang besar. Mengamati keadaan yang demikian, maka Raja Kecil melakukan musyawarah dengan Hulu Balang. Para pengikut memulai persiapan penyerangan ke wilayah Johor. Kepada penghulu suku Minangkabau di Bukit Batu dan Bengkalis, diperlihatkan cap dari kerajaan Pagaruyung yang dibawanya. Begitu melihat cap tersebut, maka berdatanglah sembah dari segala penghulu Minangkabau dan bersumpah setia kepada Raja Kecil yang memang telah dinantikan untuk memimpin negeri Melayu berdasarkan Tupat Anapis tahun 1932. Bengkalis ditetapkan sebagai daerah pusat persiapan untuk melawan Johor. Sementara itu Raja Kecil pergi ke Palembang dan Jambi karena beliau pernah mengabdi kepada Sultan Lemabang. Karena lama tinggal di Palembang, beliau menikah dengan putri Dupati Batu Kucing Musdi Musirawas dan mendapatkan seorang putra yang diberi nama Raja Alam. Raja Alam tinggal bersama ibuna dan atuknya di Musirawas. Setelah kembali ke Bengkalis, beliau sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang kepercayaannya, memantau kesiapan menyerang Johor. Kemudian datanglah pimpinan 3 Bugis bersaudara, yakni Dain Perani, Dain Celak, Dain Menompok, memegang tangan Raja Kecil dengan mengucapkan mufakat segala janji akan dipatuhi untuk melawan Raja Kecil. Dalam persiapan untuk menyerang Johor, Raja Kecil mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang Selat, suku laut yang setia dengan Sultan Mahmud Shah II, suku Melayu Jambi, Palembang, Bintan, pesisir Selat Melaka, orang Minangkabau, serta dukungan dari Raja Negara Temenggung Johor yang tidak sepaham dengan Datuk Bendahara yang berkedudukan di Singapura, menyatakan dirinya membantu Raja Kecil untuk menyerang Johor. Raja Kecil menyerang Johor. Walaupun pasukan Bugis belum datang pada saat waktu yang telah ditetapkan telah sampai, pasukan Raja Kecil dengan bantuan beberapa suku, dukungan perlengkapan perang yang memadai disertai dengan semangat prajurit yang sudah siap tempur, maka pada akhir tahun 1717 Masehi, armada perang Raja Kecil berangkat menuju Mempura, Sungai Johor melalui Selat Singapura, dan pada awal bulan Maret 1718 armada perang Raja Kecil dengan dukungan orang Siak, Minangkabau, suku laut Bintan memasuki Sungai Johor. Tanpa adanya perlawanan yang berarti dari pihak kerajaan Johor di bawah pimpinan Datuk Bendahara Sultan Abdul Jalil Riyad Shah yang keempat, dikarenakan sebagian mereka dan penduduk Johor berpihak kepada Raja Kecil, maka pada tanggal 21 Maret 1718 Sultan Abdul Jalil Riyad Shah IV menyerah kalah, dan Raja Kecil sangat menghormati Datuk Bendahara karena memang jasa beliau semasa
bersama ayahandanya Sultan Mahmud Shah II, Sultan Johor yang ke-10. Ketika Raja Kecik menjalankan pemerintahan Kerajaan Johor, ia berniat ingin memulihkan hubungan baik dengan bersahabat dengan keluarga Datuk Bendahara dengan meminang Tengku Tengah. Tengku Tengah, putri dari Bendahara. Akan tetapi karena Raja Kecik memandang Tengku Kamariah, anak bungsu dari Datuk Bendahara, maka jatuh hatilah Baginda kepada Tengku Kamariah dan membatalkan pertunangan dengan Tengku Tengah, lalu kawin dengan Tengku Kamariah. Peristiwa inilah yang menyebabkan Tengku Tengah dan saudara-saudaranya merasa terhina dan memendam rasa marah dan dendam yang tidak habis-habisnya pada Raja Kecik. Pada saat itulah Raja Kecik ditabalkan menjadi Raja Johor yang ke-12 dengan gelar Sultan Abdul Jalil Yeksa. Selama lebih kurang 4 tahun Raja Kecik memimpin Kerajaan Johor. Banyak masalah yang dihadapi, terutama terjadi perpecahan di Kerajaan Johor sehingga rakyat Johor terpecah. Ada yang berpihak kepada Raja Kecik dan ada yang berpihak kepada Datuk Bendahara. Tengku Tengah dan Tengku Sulaiman meminta bantuan kepada Opo-Opo Bugis, 5 bersaudara, Daeng Perani, Daeng Melawa, Daeng Celak, Daeng Kemasi dan Daeng Menambut untuk menghalau Raja Kecik dan merebut kembali takhta Kerajaan Johor. Opo-Opo Bugis menyambut baik permintaan Tengku Tengah dan Sultan Sulaiman. Perang antara kedua ipar keturunan Raja Melayu Johor kena ikut campur Opo-Opo Bugis bersaudara tidak dapat dihindari lagi. Perang berlangsung cukup lama dari tahun 1721 hingga 1722. Baik perang di darat maupun di laut hingga sampai ke Kuala Kedah. Perang di Kedah terjadi karena perselisihan takhta kerajaan. Karena takhta Kerajaan Kedah dirampas oleh Tengku Muhammad, adik Raja Nambang, dengan bantuan angkatan perang Daeng Perani bersaudara dan memberikan Tengku Muhammad jiwa sebagai yang diperlukan. Peperangan yang dahsyat yang berlarut-larut dan berakibatkan kedua pasukan kehabisan mesyuarat serta menipisnya persediaan makanan di dalam pertempuran ini. Raja Kecik bertemu dan berhadap-hadapan dengan Daeng Perani, maka Raja Kecik pun tidak mau berkompromi, maka Raja Kecik menyerang Daeng Perani dan Daeng Perani terbunuh pada saat itu. Opo Bugis semakin mengganas setelah saudaranya Daeng Perani tewas di tangan Raja Kecik. Mereka bertubi-tubi menyerang Raja Kecik di Lautan Riau, Pulau Penghijau, Pulau Bayan, Pulau Penyengat, di Kuala Sungai Riau berdasarkan catatan Tuban An-Nafis. Dari Pulau-Pulau Penyengat, Raja Kecik berundur lagi hingga ke Lingga. Perjanjian antara Opo Bugis dengan Tengku Sulaiman dapat disetujui ia terdiri dari, seandainya Raja Kecik dapat dikalahkan, maka Tengku Sulaiman diangkat menjadi Sultan Johor. Tuban An-Nafis menjelaskan serangan-serangan oleh suku Bugis yang menyebabkan pasukan Raja Kecik terpaksa mundur dari Pulau Bayan, Pulau Penyengat dan Pulau Lingga. Akhirnya Riau dikuasai oleh Bugis. Raja Kecik beserta pengikutnya mundur ke Siak. Raja Kecik berlayar dengan angkatan perangnya menuju Pulau Sumatera dan memilih tempat sepi, yakni di Sungai Jantan atau Sungai Siak. Dan disinilah beliau membuat benteng pertahanan serta mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Siak yang berkedudukan di Kota Buantan. Di Buantan inilah Raja Kecik menyusun dan mempersiapkan kekuatan pasukannya untuk menyerang Bintan untuk mengambil kembali istrinya Tengku Kamariah yang diculik oleh Tengku Tengah dan abangnya Tengku Sulaiman. Karena permintaan istrinya yang sangat, Adinda hendaklah diambil melalui perang. Jika tidak perang, Adinda tidak mau. Berdasarkan catatan Profesor Dr. Abdullah Zakaria. Penjajah dan angkatan perang Raja Kecik tiba pada malam hari. Raja Kecik dengan pasukannya menyerbu istana Sultan Sulaiman dan berhasil mengambil Tengku Kamariah dan putranya Tengku Buang Asmara. Menjelang subuh, lancang dan penjajah armada perang Raja Kecik berlayar meninggalkan Pulau Bintan dan penuh dengan sengketa. Di hati Raja Kecik ingin merebut kembali Kerajaan Johor, warisan ayahandanya. Serangan-serangan seiring dilakukan tetapi selalu gagal karena pertahanan Sultan Sulaiman dengan bantuan Bugis sangat kuat. Perang yang berkelanjutan antara adik dengan abang, paman dengan kemanakan, Sultan sesama suku Melayu, keturunan Melaka telah banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Maka keadaan inilah yang mendorong Raja Kecik untuk mengadakan perdamaian dengan Sultan Sulaiman Badarul Alam Shah. Dengan ini berakhirlah Raja Kecik sebagai Sultan Johor
yang ke-12 memerintah di negeri Johor selama 4 tahun. Pada tahun 1723 Masehi, Raja Kecik dinobatkan sebagai Sultan Siak, Kerajaan Siak yang pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Kerajaannya berkedudukan di Buantan sampai wafat tahun 1746. Pada tahun ini kita memperingati 3 abad lahirnya Kesultanan Siak, 1723 sampai 2023. Semoga Siak semakin jaya. Maka dengan ini saya memberi tema besar dengan sebutan 3 abad kecemerlangan Siak mendaki Aras Mustari. Dan saya juga berharap dengan kita memperingati 3 abad lahirnya Kesultanan Siak ini, mudah-mudahan Bapak Ketua DPRD, Pak Bupati dapat menjadikan hari lahirnya kota Siak ini selama 3 abad sebagaimana kota-kota lain sudah punya hari lahir kota. Sedikit saya ingin menjelaskan riwayat hidup Tengku Buang Asmara. Karena pada hari ini Bapak Bupati Siak mengusulkan Tengku Buang Asmara sebagai calon pahlawan nasional. Mudah-mudahan berkat doa kita bersama, Sultan Siak yang kedua ini, Tengku Buang Asmara, dapat menjadi pahlawan nasional. Amin. Riwayat hidup Tengku Buang Asmara, Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah. Setelah kemangkatan Raja Kecik tahun 1746, pemerintahan Kerajaan Siak dilanjutkan oleh Tengku Buang Asmara yang lahir di Siak pada tahun 1723 Masehi. Tengku Buang Asmara, Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah merupakan putra kedua dari Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan istrinya Tengku Kamariah. Pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahan Kesultanan Siak dipindahkan dari Buantan ke Mempura Besar, dan pada masa itulah Kerajaan Siak merubah nama menjadi Siak Sri Indrapura. Perjuangan yang pernah dilakukan oleh Tengku Buang Asmara, di mana di bawah kepemimpinannya sebagai Sultan Siak yang kedua, Baginda melakukan perlawanan terhadap Belanda di Pulau Guntung Siak yang dikenal dengan sebutan Perang Guntung, yang mana pada pertempuran tersebut Komandan Belanda di Pulau Guntung, Frederick Hansen, beserta 65 orang pengikutnya tewas, yang mengakibatkan Kerajaan Siak di bawah pimpinan Tengku Buang Asmara mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dan atas perlawanan serta perjuangan tersebut, beliau diusulkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Kabupaten Siak. Tengku Buang Asmara wafat di Siak pada tahun 1760 Masehi, disemayamkan di Mempura Siak, diberi gelar kemangkatan marhum Mempura Besar. Tadi raja-raja yang berketurunan tanah Melayu, kini masuk raja-raja yang berketurunan Sayyid. Tengku Udo Said Ali atau Sultan Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin. Tengku Udo Said Ali merupakan cucu dari Sultan Alam, dari putri beliau Tengku Embung Badariah, yang menikah dengan Said Usman bin Abdurrahman bin Said bin Ali bin Muhammad bin Hasan bin Umar bin Hasan bin Syekh Ali bin Abi Bakar Asyakran bin Sayyidina Abdurrahman As-Sakaf. Beliau memiliki zuriat kenasaban dengan Rasulullah SAW. Sultan Syarif Ali naik takhta pada tahun 1784 Masehi sampai dengan 1810 Masehi, menggantikan Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Ali, pusat pemerintahan Kerajaan Siak dipindahkan dari Mempura ke Koto Tinggi, sebagaimana kota Siak pada hari ini. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Ali inilah Kerajaan Siak mencapai puncak kegemilangannya dalam perluasan wilayah kekuasaan, dengan menaklukkan 12 daerah jajahan yang terdiri dari jajahannya Kota Pinang, Asahan, Kualuh, Bilah, Panai, Deli, Serdang, Langkat, Batubara, Pagarawan, Bedagai, serta Temiang yang berbatas dengan Aceh.
Bahkan beliau mencoba menaklukkan Sambas dan akhirnya siap menaklukkan Pelalawan, dan diangkat adiknya Abdurrahman sebagai yang di-Pertuan Besar Pelalawan. Atas keberaniannya serta kegigihannya membuat Belanda sangat takut atas kekuatan Angkatan Perang Syarif Ali di perairan Selat Melaka. Dan pada puncak kejayaannya, Sultan Syarif Ali mampu menyatukan kerajaan-kerajaan tanah Melayu di sepanjang timur pantai Sumatera. Sultan Syarif Ali mangkat pada 1 Februari 1821 Masehi dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Kota Tinggi dan diberi gelar Marhum Kota Tinggi. Selanjutnya, manakib daripada Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin yang mendirikan Istana Siak ini. Sultan Syarif Hasyim lahir di Siak, Sri Indapura. Beliau merupakan putra keempat dari Sultan Syarif Qasim I marhum mahkota. Ibundanya bernama Tengku Dalam Syarifah Zahra. Sultan Syarif Hasyim naik tahta pada tanggal 21 Oktober 1889 menggantikan ayahandanya Sultan Syarif Qasim I. Pada masa pemerintahan Kerajaan Siak mengalami kemajuan di bidang perekonomian. Marhum Baginda membuka hubungan dagang dengan daerah sekitar Kerajaan Siak serta negara di luar Kerajaan Siak seperti Singapura, Malaysia. Sultan Syarif Hasyim memiliki armada perang, armada dagang seperti bernama Nur Hasyim, Sri Guntung dan Sri Pekan. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kerajaan Siak, beliau membuka perkebunan rakyat seperti perkebunan karet di Balai Kayang Siak, kebun karet Lubuk Ampoy, kelapa sawit di Okura, serta kebun-kebun sagu di daerah tebing tinggi dan Merbau. Sultan Syarif Hasyim memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memajukan Kerajaan Siak. Hal ini ditandai dengan keberangkatan beliau mengelilingi Eropa dan Timur Tengah. Sekembalinya dari lawatan Eropa dan Timur Tengah, Sultan Syarif Hasyim sangat termotivasi ingin membangun Kerajaan Siak. Hal ini ditandai dengan dibangunnya sebuah istana yang megah pada tahun 1890 dan siap dibangun pada tahun 1899 oleh tukang Van de Worde. Istana ini diberi nama Istana Asyiriyah Al-Hasyimiyah. Selain itu, marhum Baginda mendirikan Balai Kerapatan Tinggi yang diberi nama Balai Rumsri yang difungsi sebagai ruang kerja Sultan beserta aparatur pemerintahan Kerajaan Siak serta penobatan dan mahkamah pengadilan. Untuk menata sistem pemerintahan Kerajaan Siak agar lebih sempurna dan teratur, marhum Baginda membuat buku panduan Kerajaan Siak yang diberi nama Babul Qawaid, yang artinya pintu segala pergangan. Sultan Syarif Hasyim membangun pula sebuah masjid yang diberi nama Masjid Sahabuddin. Semasa hidupnya, Sultan Syarif Hasyim memiliki beberapa orang istri. Di antaranya istri tersebut menurunkan keturunan, yakni Sultan Syarif Qasim II dan Tengkulung Putih Said Muhammad. Pada tanggal 2 April 1908 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1326 Hijriah, Sultan Syarif Hasyim mangkat di Singapura. Jenazahnya dibawa ke Siak mempergunakan kapal Gulangi dan dimakamkan di makam Kota Tinggi Siak, diberi gelar Marhum Baginda. Terakhir, manakib Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin lahir di Siak pada tanggal 1 Desember 1893 Masehi bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1310 Hijriah. Beliau merupakan putra pertama daripada Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin atau marhum Baginda. Sultan Syarif Qasim II naik tahta pada tanggal 13 Maret 1915 menggantikan ayahandanya Sultan Syarif Hasyim. Sewaktu ayahandanya wafat tahun 1908, Sultan Syarif Qasim masih bersekolah di Batavia. Sedangkan untuk sementara waktu, pemerintahan Kerajaan Siak dipimpin oleh Tengku Besar Syed Sagaf dan Datuk 50 sebagai Menteri Kerajaan. Jabatan ini diembannya mulai dari 15 Juni 1908 sampai dengan 7 Desember 1915. Sultan Syarif Qasim II menitik beratkan pemerintahannya di bidang pendidikan dan keagamaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya sekolah-sekolah seperti pada tanggal 15 September didirikan sekolah HIS, dan dalam tahun 1017 Sultan Syarif Hasyim mendirikan sekolah agama yang diberi nama Madrasatul Taufiqiyah Al-Hasyimiyah. Untuk memberikan pendidikan kepada kaum wanita, Sultan mendirikan sekolah khusus wanita yang diberi nama Latifah School.
Dan untuk pendidikan keagamaan didirikan pula sebuah madrasah yang diberi nama Madrasatun Nisa pada tahun 1929. Semasa hidupnya Sultan Syarif Qasim II beberapa kali melangsungkan pernikahan. Pada tanggal 21 Oktober 1912 beliau menikah dengan Tengku Bih Syarifah Latifah binti Tengku Pangeran Embung, ditabalkan menjadi permaisuri yang pertama. Pada tanggal 3 Maret 1915 diberi gelar Tengku Agung. Tengku Agung wafat pada tahun 1929 Masehi di Siak. Kemudian Sultan Syarif Qasim II menikah Adinda Tengku Agung yang bernama Tengku Syarifah Fadlun. Pada tanggal 6 Juni 1930 ditabalkan sebagai permaisuri yang terakhir dengan gelar Tengku Mahratu. Walaupun beberapa kali melangsungkan pernikahan, Sultan Syarif Qasim II tidaklah mempunyai keturunan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Sultan Syarif Qasim II sangatlah aktif ikut serta dalam membantu perjuangan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diserahkannya harta kekayaannya kepada pemerintah Republik Indonesia lebih kurang senilai 13 juta golden, serta mahkota kerajaan Siak yang terbuat dari emas dan permata, serta harta benda-benda lainnya. Kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tahun 1949 di Gedung Agung Yogyakarta, atas jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia di masa Presiden B.J. Habibie, tepatnya pada tanggal 6 Desember 1998, Sultan Syarif Qasim II dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Bertepatan pada tanggal 23 April 1968, Sultan Syarif Qasim II mangkat di Rumah Sakit Kaltek Rumbai Pekanbaru. Jenazahnya dibawa ke Siak dan dimakamkan di samping makam istrinya Tengku Agung, dan di samping Masjid Sahabuddin diberi gelar marhum mangkat di Rumbai. Demikianlah sedikit manaqib riwayat Sultan yang dapat kami bacakan. Mudah-mudahan dengan kita memperingati 3 abad lahirnya Kesultanan Siak ini, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.